Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, Minggu Letare, bersukacitalah. Tuhan boleh memberkati kita, memberkati setiap karya tangan kita, hingga apapun yang kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini.
Anugerahkanlah damai, sejahtera, dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gerejamu ini menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anakmu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencanamu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Letare hari ini yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir, ayat 14, kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 4 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anak-anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?"
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di jalan bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, cintaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pencurahan Roh Kudus atas kehidupan kami, supaya ketika firman itu diberitakan di tempat ini Tuhan, kami mengalami pembaharuan pertobatan, dan kami berinovasi di dalam diri kami sendiri, sehingga kami menjadi berkat bagi yang lainnya, dan kebahagiaan dari Tuhan sumber air kehidupan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami, umat-Mu yang percaya dan berseru di dalam Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kuasailah hamba-Mu, sehingga apa yang diperdengarkan bukan dari diri hamba-Mu, tetapi Roh Kudus yang menyatakannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka firman Allah yang menjadi pegangan hidup bagi kita, yang menolong kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Tertulis dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Di dalam minggu letari ini, di mana Tuhan mengajak kita bersukacita
dan memastikan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang bersukacita, yaitu dengan meminum air kehidupan, yaitu yang berasal dari Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita dengarkan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah di reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Jeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah di ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, marilah kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana di Nahanil, dari Nahanil ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau semua orang yang hidup ini ditanya, tentu sekali, apakah saudara ingin berbahagia? Apakah saudara ingin bersukacita? Tentu sekali, semua orang akan menjawab, saya ingin bersukacita. Dan akan sangat sedikit orang menjawab untuk berduka cita. Walaupun kadang pilihan dan gaya hidup kita adalah gaya hidup untuk berduka cita, bukan untuk bersuka cita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu di Minggu Letare ini yang diangkat dari teks Yesaya 66 ayat yang ke-10 yang mengatakan bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Yerusalem di sini adalah bangsa Israel, dan ketika itu adalah bangsa Israel, maka bangsa Israel pada saat ini bukanlah hanya orang Yahudi, tetapi keturunan Abraham dari genetik spiritual, yaitu orang-orang yang percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di Minggu Letare ini kita diingatkan bahwa keturunan Abraham, bahwa orang-orang yang berdiam di Yerusalem, orang-orang Israel, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus bersukacita. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Maka tentu sekali kita akan bertanya, apakah mungkin saya mendapatkan sukacita? Apakah mungkin sukacita itu menjadi bahagian dalam kehidupan saya sampai saya menutup mata di tengah-tengah perjalanan hidup ini? Dan bagaimana caranya supaya saya bersukacita? Tentu itu menjadi ulasan yang mungkin kita temukan melalui khotbah ini nanti. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janji tentang sukacita yang diberikan oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dan orang yang telah menerima air hidup itu, ya Yesus Kristus, maka dia akan mengalami sukacita. Lalu pertanyaannya,
bagaimana sukacita itu datang, atau bagaimana suka itu bakalan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab ini mencatat dalam teks kita ini, kita diajak untuk berpikir ulang tentang keinginan-keinginan kita yang berbahagia itu, bersukacita. Kita melihat ada banyak sekarang manusia tidak lagi bersukacita. Kita melihat bahwa sekarang ini kita bukan lagi bersukacita, terkadang bahkan kita was-was, khawatir, atau bahkan kita berpikir paranoid tentang masa yang akan datang. Kita melihat persaingan ekonomi yang begitu pelik, terkadang membuat kita khawatir, apakah kita akan ikut ambil bagian berbahagia dalam kontestasi ekonomi yang semakin menghimpit. Kita melihat juga bahwa lapangan pekerjaan yang menjadi persaingan bagi kita, bahkan ada ribuan yang mendaftar tapi yang diterima tidaklah banyak. Itu mungkin juga jadi perenungan akan kebahagiaan yang mungkin, sukacita yang mungkin kita dengarkan sebagai janji Allah bagi orang yang percaya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun dunia ini mengatakan ada kerusuhannya, ada berbagai persoalan di dunia ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya diminta oleh Tuhan hari ini, kamu harus memastikan hidupmu adalah hidup yang bersukacita. Dan Tuhan Yesus menginginkan hidup kita ini adalah hidup yang bersukacita dengan air hidup yang diberikannya, memuaskan kehidupan kita. Bukan hanya materi, tapi dalam spiritual pun kita harus bersukacita, dipuaskan oleh Tuhan. Ada dua kata kunci yang kita temukan dalam teks yang kita baca sedemikian panjang tadi, ada 10 ayat. Ada dua kata kunci yang mungkin menghantar kita untuk melihat bahwa apakah masih ada kemungkinan sukacita itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama sekali kita membaca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita menemukan di sana kata berangkatlah. Kemudian berangkatlah mereka. Dari situ berangkatlah mereka. Dari situ berangkatlah mereka, dan seterusnya. Orang Israel tidak diizinkan dan tidak dihendaki oleh Tuhan untuk diam, tetapi berangkat. Dalam bahasa Ibrani kata berangkat ini adalah dikatakan nausah atau bergerak. Kalau dalam istilah modernisasi sekarang bukan hanya kepada soal bergerak, tetapi berinovasi atau mengubahkan diri, bermetamorfosa, mengubah diri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam Alkitab ini dikatakan dalam teks yang kita baca bahwa bangsa Israel itu mengalami nausah, ada bergerak, berjalan, tidak berada di satu tempat tetapi bergerak terus untuk mencapai dan menuju kepada janji Allah, yaitu tanah Kanaan. Semua orang, semua manusia dijanjikan Tuhan ada tanah Kanaan bagi kehidupannya. Itulah sukacita yang saya maksud tadi. Semua orang dijanjikan oleh Tuhan masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi pertanyaan dari khotbah yang kita terima hari ini, apakah saudara, apakah saya, apakah kita semua di sini mau bergerak, mau berjalan, mau menginovasikan diri, atau mengubahkan diri, bermetamorfosa di tengah-tengah kehidupan ini? Jadi orang Israel, kalau mereka andaikan mereka diam di tempat, maka mereka tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka bergerak, bukan berarti ketika mereka berpindah bergerak tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tetapi ingat Bapak Ibu, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun kesulitan, jika Tuhan yang menggerakkan, kita akan mencapai tujuan sukacita
di dalam Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita dalam khotbah ini. Maka kita diajak untuk nausa, bergerak atau berinovasi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di perkembangan zaman ini yang semakin gencar dengan digitalisasi, dengan teknologi yang semakin meningkat, bahkan melampaui akal sehat kita dan akal berpikir kita terkadang begitu. Tetapi dalam teknologi ini kita diajar untuk berinovasi, untuk melihat bahwa di sana ada berkat Allah, di sana ada janji Allah. Maka setiap orang harus mengubah dirinya. Dan ketika saudara dalam masa-masa perkuliahan misalkan, maka itu adalah kesempatan bagi saudara untuk berinovasi, mengubah diri, untuk bergerak menuju kepada kesuksesan itu sendiri, untuk melihat kebahagiaan itu. Jadi Alkitab ini mau mencatat, kebahagiaan itu tidak diperoleh dengan gampang, sukacita itu tidak diperoleh dengan mudah, tetapi dengan perjuangan untuk bergerak, mengubah diri untuk lebih baik, mengubah diri untuk lebih potensial di tengah-tengah zaman yang kita lalui. Jadi ketika kita mengharapkan itu, sukacita itu melimpah, ketika kita mengharapkan bahwa air kehidupan itu menjadi bahagian kehidupan kita yang akan kita nikmati, kalau kita alegorikan bahwa air kehidupan itu yang dimaksudkan dalam teks kita ini, kita katakan itu masa depan yang penuh harapan, maka kita juga harus berjuang untuk itu. Jangan diam. Dan jangan pernah betah dalam zona nyamanmu. Kita mengambil filosofi yang dibangun oleh Abraham dalam panggilan. Ketika Tuhan memanggil Abraham, maka Abraham diberi janji oleh Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, janjinya apa? Abraham, kau akan menjadi bangsa yang besar, dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku akan memberkati engkau, dan aku akan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Apakah mungkin janji sukacita yang diberikan Tuhan kepada Abraham ini hanya terjadi begitu saja? Apakah itu tidak berproses? Justru itu berproses dalam waktu yang panjang. Di umur 70 tahun Tuhan memanggil Abraham, tetapi di umur 100 tahun, mau 90 tahun lebih, Allah menggenapi janjinya. Butuh waktu yang lama. Dan itu yang mau dirombak bagi kita di masa kini, Bapak Ibu. Jangan berpikir sesuatu itu dengan instan. Ada perjuangan, ada proses di sana. Lalu apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Allah kepada Abraham? Abraham, tinggalkan ayah dan ibumu, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah, berangkatlah. Ada pergerakan di sana. Abraham mau meninggalkan zona nyamannya. Abraham mau meninggalkan keamanannya, bahkan realita hidupnya yang mungkin sudah nikmat itu pun dia tinggalkan demi janji Allah. Tapi kita sekarang, apakah kita mau meninggalkan zona nyaman kita? Apa zona nyamanmu? Kemalasanmu? Ketidakmautawan, ketidakpedulian kita, ketidakpekaan kita, itu adalah bagian dari zona nyaman yang kita bangun dalam hidup kita. Kalau kita tidak bergerak meninggalkan itu, maka jangan pula bermimpi untuk berbahagia atau bersukacita. Jangan pula kita bermimpi untuk bersukacita, menikmati air hidup dari Tuhan Yesus. Kalau kita sendiri pun tidak mau bergerak, mencari dan mendengarkan Allah untuk menuntun kita. Bangsa Israel tadi dikatakan oleh Tuhan, bergerak, bergerak, bergerak.
Apa yang digerakkan? Lalu kita bertanya, kenapa mereka bergerak? Tentu karena mereka mendengar Allah berbicara. Mendengarkan Tuhan menuntun mereka. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu dan saya tidak mengerti seterpuruk apakah hidupmu sekarang. Seberat apapun persoalanmu sekarang, saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu pasti tahu bersama dengan Tuhan. Sesulit apa kehidupanmu? Sehancur apa rumah tanggamu? Hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan. Tapi hari ini firman ini mengatakan, bergeraklah, dengarkan Tuhan. Pekalah terhadap suara Tuhan. Supaya Anda digerakkan ke tanah Kanaan. Ketika diambang perceraian, Anda diperdamaikan. Ketika diambang kehancuran hidupmu, maka Tuhan memberikan jaminan keselamatan untuk Bapak Ibu. Ketika diambang krisis kehidupan, maka kita dituntun oleh Tuhan dengan mendengarkan Dia, diarahkan kepada air kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saya kira hal-hal yang mungkin kita perhatikan dalam hal ini, dalam khotbah kita pada saat ini. Mungkin quote yang saya sampaikan ini mungkin menyeleneh, tetapi mungkin itu bisa mengubah cara berpikir kita. Jika ulat tidak mau bermetamorfosis menjadi kepompong, maka dia akan tetap ulat dan mati dalam ulat. Dan jikalau dia tidak bermetamorfosis kembali, berubah diri untuk menjadi kupu-kupu, dia akan tetap menjadi kepompong yang tidak berguna. Dia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu. Jikalau ulat tadi bisa memetamorfosis dirinya sampai kepada kupu-kupu yang indah, apakah Bapak Ibu tidak mungkin mengalami metamorfosis untuk kesuksesan kehidupan, kebahagiaan, keindahan, kesejahteraan kehidupan? Maka Bapak Ibu, saya mengarahkan melalui khotbah dan melalui hari ini, jangan pernah berhenti menjadi ulat, dan jangan pernah berhenti hanya sampai kepada kepompong, tapi berubahlah, bergeraklah sampai Anda menjadi seperti kupu-kupu yang tadi, yang terbang dan memberi warna indahan bagi yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu ini juga pergumulan bagi gereja-gereja. Gereja-gereja pada saat ini juga, gereja-gereja yang masih mau hidup dengan pikiran-pikiran ortodoks, yang masih berpikir konvensional, yang tidak mau merubah diri, maka gereja juga banyak ditinggalkan. Kita melihat bagaimana Jerman, bagaimana gereja ditinggalkan di Jerman, tidak diminati lagi. Kita melihat gereja berubah menjadi diskotik. Bukankah gereja sedang diam dan tidak bergerak dan tidak mengubah dirinya untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lihat melalui khotbah kita. Lalu yang kedua, kita menemukan kata kunci untuk bersukacita dan menikmati air hidup yang dari Tuhan dalam khotbah kita ini. Yang kedua, mari kita perhatikan itu dalam ayat yang ke-16. Dari sana mereka ke Ber, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Apa yang kita temukan dengan perkataan, ada 2 kali sebutan tongkat di sana. Dengan tongkat-tongkat. Maka kata yang digunakan, kata tongkat-tongkat ini
Dalam bahasa aslinya dikatakan hak-hak. Tongkat itu bisa mempunyai pengertian kuasa atau alat yang digunakan untuk menggali yang air yang ada di dalam batu cadas yang tadi. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi, kita mengingat kembali sejarah perjalanan bangsa Israel. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, ketika Musa mengajak mereka meninggalkan zona nyaman di Mesir, berjalan melalui padang gurun, dalam kesulitan dan dalam kekeringan, akan dalam keputusasaan, Musa menuntun mereka ke tanah yang kering yang tidak ada harapan hidup di sana. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut. Musa, apakah engkau mengajak kami keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami? Sebab tidak ada air di sini, tidak ada makanan di sini. Itu makanya lagu kita tadi agak menyentuh itu, roti surga dan air yang menyegarkan dahaga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, apa yang dikerjakan oleh Musa? Musa mengambil tongkat, lalu memukul batu cadas itu. Dan ketika batu cadas itu dipukul, maka batu itu mengeluarkan air yang menyegarkan kehidupan bangsa Israel. Ini mengajak kita berpikir tentang khotbah ini, tentang sukacita atau masa depan yang kita akan dapatkan dalam kehidupan kita. Itu perlu ada alat di sana. Alatnya apa? Itu tongkat yang tadi. Bapak Ibu memerlukan tongkat untuk mencapai sukacita dan mencapai masa depan atau air yang tadi. Untuk mengeluarkan air itu. Kalau kita pandang air itu adalah berkat yang memberi kehidupan bagi kita, maka untuk mengeluarkan air itu dari batu, kita butuh tongkat. Bapak Ibu butuh tongkat. Apa tongkatnya? Gak mungkin lagi kita pinjam tongkat si Musa, kan begitu ya? Gak mungkin lagi kita jemput tongkat Harun hari ini. Namun tongkat di sini telah diarahkan kepada hal yang berbeda, yaitu Alkitab mencatat tongkat itu ada beberapa yang mau kita gunakan untuk menggali berkat Allah itu, untuk menggapai berkat Allah dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami sukacita itu. Yang pertama, tongkat itu adalah iman. Yesus mengatakan kepada orang sakit, imanmu menyembuhkanmu. Kepada orang yang sedang bergumul dalam kehidupannya, imanmu menyelamatkan. Lalu Yesus mengatakan kepada beberapa murid berapa kali ketika mereka menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi benturan, sukacita mereka hilang. Lalu Yesus katakan, hai kamu orang yang kurang beriman, di manakah iman? Iman itu menjadi alat bagi kita untuk menikmati berkat Allah, untuk mendapatkan masa depan yang tadi. Maka dalam iman itu dikatakan dalam Matius 21, dalam iman itu dikatakan dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung ini ke laut sana. Tuhan mengatakan bahwa iman itu bisa memberikan kekuatan bagi orang yang percaya. Bahwa iman itu mempunyai kuasa untuk menggerakkan orang percaya dalam menggapai tujuannya. Lalu apakah ini terjadi? Apa yang tertulis ini? Yang tertulis ini benar-benar terjadi, bahwa gunung itu pindah. Itu bukan kiasan, walaupun kadang bisa bersifat atau bermakna kiasan. Kita melihat bagaimana gereja Koptik yang ada di Mesir, gereja bawah tanah. Bagaimana mereka berdoa ketika mereka diminta, ada 3 permintaan daripada agama yang berbeda dengan agama Kristen waktu itu. Ketika ada ekspansi untuk pelebaran kekuasaan, lalu datang seorang khilafah mengatakan kepada mereka, jika Matius 17 ayat yang ke-20 itu bisa Anda buktikan, maka Anda boleh tetap berada di tempat ini. Tetapi jika tidak, Anda boleh meninggalkan Mesir ini.
Jika Anda tidak mau meninggalkan Mesir ini, Anda harus berpindah agama. Jika Anda tidak berpindah agama, Anda harus mati dengan pedang. Maka mereka berdoa dan mengimani kuasa Allah itu. Lalu apa yang dikatakan dalam doa mereka? Dikatakan dalam doa itu mereka mengangkat pujian bagi Tuhan. Irihi helesen, Tuhan kasihani, sebanyak 400 kali. Di ucapan yang ke-400, gunung itu berpindah sejauh 3 km. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kenyataan. Bapak Ibu silakan searching itu di Google, pasti ada. Saya tidak mengada-ada, itu nyata atau tidak begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu memberikan kekuatan. Iman itu membuat kita membuat pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Lalu seorang penulis buku, Rick Warren, yang menulis buku Kehidupan yang Diarahkan oleh Tujuan, The Purpose Driven Life, dia menuliskan dalam buku itu bahwa Tuhan telah merancang yang terbaik bagi manusia. Setiap manusia yang diciptakan Allah, Tuhan juga merancang yang terbaik baginya. Dan setiap manusia yang lahir, Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik baginya. Warren mengatakan itu, bahwa Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Itu bertanda bahwa Allah bekerja menyiapkan atau mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh manusia yang akan diciptakannya. Maka sebelum kita lahir, sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu berkarya menyediakan apa yang perlu. Persoalannya, apakah kita mau dengar Tuhan? Apakah kita mau beriman bahwa Tuhan menyiapkan kehidupan? Itu menjadi pertanyaan yang mungkin mengkoreksi keberimanan kita kepada Tuhan. Lalu dalam bukunya itu dia menyimpulkan begini, bahwa Allah turut bekerja, Allah senantiasa berkarya untuk berkarya dalam sejarah kehidupan manusia, supaya masa depan yang penuh harapan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang. Allah terus berkarya di sana. Allah terus bergerak. Allah terus menuntun kita untuk bergerak mencapai tujuan itu. Itu makanya Rom yang ke-8 ayat yang ke-28 itu menuntun kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang dipanggilnya sejak dahulu kala. Allah turut bekerja terus. Tetapi kita tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Tidak mau beriman dengan benar kepada Tuhan. Iman kita tidak mau sebesar biji sesawi. Kita tidak mau mengembangkan keberimanan kita. Sehingga itu menjadi kepastian hidup bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, alat yang kedua itu adalah doa. Untuk menggapai hal yang tadi, maka kita dituntun untuk berdoa. Matius 21 ayat yang ke-22 berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16c mengatakan, doa orang benar jika dengan yakin besar kuasanya. Lalu kalau kita menggabungkan kedua teks ini, maka doa itu mempunyai kekuatan atau power. Doa itu mempunyai kekuatan untuk membuka pintu berkat. Doa itu mempunyai kekuatan untuk membuka saluran berkat atau saluran air yang tadi kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihat dalam masalah doa itu. Itu makanya penulis lagu Di Jalan Kuku Digiring, yaitu Fanny J. Crosby, yang menuliskan lagu itu. Itu awalnya puisi yang dituliskan dia. Lagu digugah menjadi lagu. Dalam pengalamannya adalah dia sedang mengalami krisis dalam hidupnya. Dia seorang pendoa. Lalu dalam kesulitan yang dia alami, dia tidak tahu lagi mengadu kepada siapa, harus minta tolong kepada siapa. Satu-satunya alat yang bisa dia gunakan adalah berdoa. Maka dia berlutut kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk ada biaya yang digunakannya dalam pelayanannya. Lalu
ada orang yang tak dikenal dikirimkan oleh Tuhan untuk memberikan $5 kepada dia. Maka baru sejak itulah dia menuliskan lagu itu, bahwa dia merasakan Tuhan menuntun dan mengiring langkahnya. Lalu dari doa, dari pengalaman Fanny J. Crosby ini, kita mengangkat suatu pengalaman rohani yang muncul bagi kita, bahwa ternyata doa itu bisa menggerakkan orang, menggerakkan berkat Allah datang, menghampiri orang yang percaya. Nah, pertanyaan bagi kita, seberapa banyakkah kita berdoa? Konon katanya, di Korea Selatan, kalau ada pendeta yang tidak berdoa minimal 30 menit per hari, pendeta itu dipecat. Dipecat dari kesatuannya sebagai pendeta. Maka dia tidak berlayak untuk melayani atau berkhotbah di komunitas jemaat. Lalu pertanyaan hasil penelitian mengatakan bahwa gereja Protestan adalah gereja yang paling malas berdoa. Kita adalah gereja yang paling malas berdoa. Jemaat yang paling malas berdoa adalah jemaat di gereja aliran mainstream Protestan. Kita pindah ke karismatik, mereka justru orang yang hidup di dalam doa. Mereka yang hidup bergantung kepada doanya. Nah, pertanyaan kepada kita, kalau inilah tongkat yang diberikan oleh Tuhan yang kedua tadi, lalu bagaimana kita menggerutu kepada Tuhan tentang janjinya, sementara kita tidak mau menggunakan tongkat yang diberikan? Yang ketiga, apa yang kita gunakan sebagai tongkat itu adalah hikmat. Amsal Salomo mengingatkan kita tentang hikmat, supaya kita menjadi manusia yang berhikmat atau berhokmah. Dalam Amsal pasal yang dikatakan dalam Amsal, bagaimana hikmat itu, Amsal yang ke-8, ayat yang ke-35 dikatakan, karena siapa yang mendapatkan aku, yaitu hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Jadi orang yang berhikmat, orang yang menggunakan hikmat, orang yang tinggal di dalam hikmat, dia akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan di sini bukan soal hidup saja, tetapi hidup di sini adalah hidup yang bersukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Maka kita menggunakan tongkat yang ketiga itu berhikmat. Maka Bapak Ibu harus berhikmat. Kita harus berhikmat melihat zaman ini. Kita harus juga berhikmat melihat apa yang terjadi kepada anak muda. Berhikmat juga melihat pasanganmu. Jangan asal yang penting nikah. Berhikmat, Pak. Karena ada banyak sekarang orang yang hancur hanya gara-gara pernikahannya. Dulu dia merasakan nikmatnya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dia menikah, karena tidak berhikmat melihat pasangannya dan tidak berdoa untuk melihat pasangannya itu, dia mengalami kehancuran dan kerapuhan. Saya yakinkan Bapak Ibu bahwa kita tidak ada di dalam bagian itu. Kita tidak ada termasuk dalam komunitas itu. Nah, yang keempat dikatakan, apa yang kita gunakan sebagai tongkat itu? Tongkat yang kita gunakan yang keempat adalah potensi diri. Maka dalam hal ini Tuhan mengajak kita, ketika tadi dikatakan bergerak, mengubah diri, bermetamorfosis atau berinovasi, itu adalah bagian dari potensi kita. Maka kita harus mengenali potensi kita apa. Kita harus menggali dan mengembangkan potensi kita, supaya kita menjadi orang yang kreatif dan terus-menerus menemukan sesuatu hal yang baru untuk mendapatkan sukacita dan berkat Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus mengatakan dalam firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi orang yang tidak menggali potensinya, bisa dikatakan bahwa itu bukanlah orang yang mengasihi Allah. Kalau Anda mengasihi Allah, Anda ingin berbahagia, maka galilah potensimu, kembangkan potensimu sebagai berkat Allah,
sebagai tongkat yang akan membuka pintu berkat Allah. Lalu dari yang keempat ini Bapak Ibu, kita tidak menggunakannya dengan terpisah, tapi kita menggunakannya berbarengan. Ketika Anda beriman, Anda juga harus berdoa. Ketika Anda harus berdoa, Anda juga harus berhikmat. Ketika Anda berhikmat, Anda juga harus mengembangkan potensi diri Anda. Itu dikembangkan dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dalam situasi yang bersamaan. Dan jikalau itu kita gunakan dalam situasi yang bersamaan, batu pun bisa mengeluarkan air. Kan begitu. Musa mengetokkan tongkat itu ke dalam batu itu, kepada batu itu, maka keluar air yang memberikan kehidupan. Maka ketika kita menggunakan alat yang tadi, tongkat yang tadi, maka batu pun bisa mengeluarkan air Bapak Ibu. Maka di sini kita diajak, ketika kita menggunakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu firman yang hidup itu menjadi bagian kehidupan kita, maka kesulitan apapun yang menimpa kita, kita bisa melihat peluang dan berkat Allah ada di sana. Terkadang kan orang percaya, kita hanya melihat berkat Tuhan dalam kesuksesan. Tetapi bagaimana melihat berkat Tuhan dalam keterpurukan, dalam kesulitan, dalam duka cita, bahkan dalam hambatan dan tantangan yang kita alami. Maka orang percaya melalui khotbah ini akan selalu melihat peluang dalam segala situasi. Akan selalu berkata dalam hidupnya bahwa Tuhan mungkin untuk mengerjakannya, walaupun dunia ini berkata tidak mungkin. Maka orang percaya mengatakan dalam hidupnya, orang yang yakin kepada Tuhan dengan tongkat yang tadi, maka dia mendapat kesejahteraan kehidupannya. Dia mendapat sukacita dalam hidupnya. Lalu dia akan mengatakan, not impossible, but possible. Bukan tidak mungkin, tetapi segala sesuatu akan mungkin bersama dengan Tuhan. Ada kesulitanmu, Tuhan menjanjikan jalan untuk itu. Ada pergumulanmu Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan kelepasan dari sana. Ada kesulitan di ekonomi, Tuhan menjanjikan pintu berkat akan terbuka ketika kita mampu mendengar Allah, mendengar seruan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu itu yang kita lihat melalui khotbah ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja kita akan menutup khotbah ini dengan pemahaman yang disampaikan oleh Lukas dalam pasal yang pertama ayat yang ke-37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah berputus asa berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun padang gurun yang kita lalui, walaupun batu cadas yang menjadi lingkungan kita, tetapi ketika Anda bersama dengan Tuhan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada penyertaan, di situ ada air yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu, bangunlah, bergeraklah di dalam Tuhan. Lalu tema khotbah kita ini dikatakan dalam ibadah kita ini adalah Tuhan sumber air kehidupan. Lalu ketika kita meminum air sumber kehidupan itu, dalam epistel yang kita baca, Yesus mengatakan, akulah air kehidupan. Barang siapa yang meminum aku, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Lalu apa gunanya? Apa reaksi yang muncul kepada kehidupan orang percaya, kepada kehidupan saya, ketika saya menerima air hidup itu dari Tuhan? Maka Alkitab memberi jawaban melalui Mazmur pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9.
Orang yang meminum air hidup itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa itu? Seperti apa itu? Maka Yeremia dan Mazmur ini mengingatkan hal demikian. Orang yang hidup dan tinggal di dalam air hidup itu, maka akan menghasilkan buah pada musimnya. Lalu Yeremia tidak menghasilkan buah pada musimnya, catatannya. Dia mengatakan akan senantiasa berbuah atau tidak berhenti menghasilkan buah. Maka orang yang menggantungkan diri di dalam air kehidupan itu, merambatkan hidupnya kepada Yesus sumber air hidup yang tadi, maka dia tidak akan berhenti bersukacita. Dia tidak akan berhenti melakukan kebaikan. Dia tidak akan berhenti melakukan kebenaran dalam kehidupan. Lalu yang kedua, katakan, tidak pernah layu daunnya. Namun Yeremia mencatat daunnya tetap hijau. Artinya sehat terus. Rohaninya tetap sehat. Maka orang yang hidup meminum air kehidupan, yaitu orang yang menerima Yesus tinggal di dalam hidupnya, maka dikatakan di sini tidak pernah layu daunnya. Jadi ini tidak menjadi manusia yang marsela, marsak selalu. Karena ada manusia, Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah jumpa itu. Setiap kita jumpa dengan dia, ceritanya ini cerita kesedihan, cerita penderitaan. Tak pernah cerita keberuntungan. Asal jumpa dengan dia, itulah, nggak tahulah. Memang sudah beginilah takdir, beginilah nasib, katanya pula lagi begitu. Tidak pernah seperti ini orang yang percaya. Dia kan selalu hijau daunnya. Dia kan selalu daunnya itu tidak akan layu. Artinya tantangan persoalan tidak menghilangkan sukacita dalam hidupnya. Tidak mengurangi sukacitanya. Ketika ada penderitaan, ada persoalan, ada tantangan, dia tidak akan layu. Dia akan bertahan. Karena dia punya pengharapan. Ada Tuhan yang akan menolong. Ada Tuhan yang membebaskan. Ada Tuhan yang memulihkan. Ada Tuhan yang membuka jalan dalam kehidupan. Lalu dikatakan dalam hal ini lagi, di bagian yang ketiga, pemazmur mengatakan dan Yeremia mengatakan, apa yang dilakukannya berhasil. Orang yang tinggal dengan menggunakan tongkat tadi berarti tinggal di dalam Kristus. Maka orang tinggal dalam Kristus akan berhasil dalam usaha atau kegiatannya. Ini bukan soal teologi sukses, Bapak Ibu, bukan. Ini bukan teologi properti yang bersumber dari Amerika, bukan. Namun yang mau saya sampaikan, yang mau disampaikan melalui khotbah ini adalah bahwa apa yang dikerjakannya akan berhasil. Ia berhasil, tetapi bukan berarti nggak ada tantangan. Berhasil bukan berarti tidak ada kesulitan. Berhasil bukan berarti tidak ada hambatan atau rintangan. Namun rintangan itu akan dilampaui, hambatan itu akan ditembus, dan kesulitan itu akan diatasi. Itulah keberhasilan. Inilah orang-orang yang tadi yang tinggal atau yang menggunakan tongkat tadi dan untuk berhikmat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari informasi-informasi yang kita baca dalam perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, ada beberapa bank, termasuk Bank BCA salah satunya, yang sudah menggantikan tenaga aturannya jatah manusia, sudah digantikan dengan jatah robot. Sehingga apa yang menjadi aturannya bagian daripada manusia di sana, itu menjadi bagian mesin atau robot yang mengerjakannya. Kenapa? Karena manusia bisa salah hitung. Manusia bisa salah hitung, dan salah hitungnya itu akan ditutupi dengan dalih-dalih yang lain supaya tidak ada pengembalian. Lalu yang kedua, manusia itu butuh tunjangan ini dan itu, sementara robot hanya butuh daya atau baterai untuk mengerjakannya dan pemrograman yang sudah dikerjakan. Lalu apa yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu?
Jikalau dunia ini dengan teknologinya akan semakin mempersempit kita bergerak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan kebahagiaan itu sendiri. Maka di sini kita diajak menggunakan tongkat yang keempat tadi. Gunakanlah itu. Maka di situ kita akan menemukan hal-hal yang baru yang membuat kita tidak menjadi orang-orang yang turut menderita, yang turut berduka cita, yang turut mengalami kehampaan dan kekeringan di dunia yang akan datang yang kita lalui. Sehingga berkat Allah, sukacita kita semakin melimpah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman yang kita dengarkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami dalam minggu letari ini, di mana kami diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita itu hanya kami dapat ketika kami hidup di dalam sumber air kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebab ketika kami hidup di dalam Yesus Kristus, maka kami akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menggapai sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan ketika kami tinggal di dalam Yesus, maka kami dimampukan untuk menggunakan tongkat untuk membuka pintu-pintu berkat Allah yang akan kami nikmati dan yang akan kami gunakan untuk memberkati bagi sesama kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Gembala baik memberikan air segar, betapa dihaus dan seduh, dirinya air hidup yang benar. Oh gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tenang hati, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai terbang berdiri di jalan maut dalam sekalipun. Ku tidak takut pada saat teruk, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tetap hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terbang berdiri. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Allah, kita serahkan persembahan kita.
diundang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapian menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Sayang punya Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Lakukanlah firman Allah yang telah engkau dengarkan, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.